Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan tes on dua driver sekaligus. Untuk dua driver di sini full set menggunakan transistor yang sama di lot 524 original Toshiba Assembled Japan. MCR di versi 3. Untuk yang driver kedua SOCL 506 TEF 2U. Untuk yang MCR di sini menggunakan sistem Darlington. SOCL 506 menggunakan sistem emitter follower. Transistor Darlington untuk penguatan sebelum diumpankan pada transistor final menggunakan dua transistor yang digabung secara seri, 2 SC5198 dan juga 2 SC5198 NPN dan NPN. Untuk yang bagian kanan di sini PNP dan PNP. Untuk transistor penguatan SOC 506 sebelum diumpankan pada transistor final di sini menggunakan transistor TEF. Untuk transistor TEF hanya satu set ya, menggunakan transistor Toshiba di lot 524. Pesanan dari SOC 506 ini pembelian offline dari Muhammad Fauzi yang ada di Jember, Petrang, Kelurahan Gebang. Untuk driver yang pertama ini ada MCR di versi 3 2U, pesanan dari akun, entah ini apa akunnya, pembelian dari Shopee Shop. Yang pastinya kita cek terlebih dahulu tegangan bias DCO, kita usahakan seimbang mungkin, begitu juga dengan kualitas suara yang dihasilkan. Untuk teman-teman yang membutuhkan driver seperti ini bisa saja langsung kunjungi di TikTok Shop ya, atau di Shopee dengan nama toko Elektro. Diharapkan untuk instalasi itu sudah memahami ya, jangan sampai terbalik ataupun salah, karena itu dapat mengakibatkan driver amplifier rusak. Untuk pesanan MCR ini sebenarnya sudah ada request dari pembelinya dengan karakter condong ke bagian lusapnya. Namun di sini sudah saya rubah bagian kapasitor resonansi untuk menonjolkan atau memboosting bagian lusapnya. Apabila tegangan yang lebih dari apa yang saya gunakan, yang pastinya suaranya pasti berbeda ya mas. Dan juga dari hasil tangkapan suara oleh smartphone yang saya gunakan dengan suara aslinya itu pun berbeda jauh. Yang pastinya kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai yang dihasilkan pada driver amplifier. Oke, tegangan yang saya gunakan di 42 VAC dari 10 ampere kali 2. Untuk bagian speaker kita tidak pasangkan dulu ya, untuk memudahkan pengecekan DCO nantinya. Untuk regulator di sini menggunakan 12 VAC, tegangan VAC. Ambil saja dari extra trafo CT15 maupun di CT18 itu bisa. Nanti kita sertakan juga soket-soket moleknya. Oke, untuk PSU sudah aktif. Protect dalam keadaan saturasi, ini terputusnya jalur speaker ya ke sekun speaker, mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 5 detik mas. Untuk on protect yang ada di sini warna hijau menandakan driver amplifier dalam kondisi normal. Jadi apabila ada kendala bagian driver amplifier, mungkin untuk protect ini tidak mau aktif ya. Itu juga dengan apabila ada kerusakan bagian beban atau speaker, protect ini juga akan terputus secara otomatis untuk melindungi bagian driver amplifier. On power signal input dan warna ini untuk klik. Kita ukur di skala 200 volt untuk tegangan yang masuk di 59. Untuk DCO kita langsung di skala 200 mV. Kita hubungkan pada jalur speaker, terbaca 17,9 atau 18 di skala 200 mV. Kita turunkan sampai mendapatkan tegangan di 0 volt. Untuk DCO sebenarnya ada berapa nilai pun sedikit itu tidak masalah ya mas, yang penting di bawah 1 volt.
untuk tegangan aman pada speaker. Karena apa? Tegangan DCU berada di titik 0 itu belum tentu tegangan bias imbang. Namun kebalikannya, apabila tegangan bias itu imbang, dipastikan DC itu berada di titik 0. Apabila ada sedikit tegangan, bisa jadi besar kemungkinan adanya signal liar, karena DCU itu kan bisa terpengaruh dengan signal liar. Namun untuk keseimbangan bias, entah ada signal ataupun tidak, akan tetap imbang. Kita lanjut di tegangan atau di skala 2 volt untuk pengecekan tegangan bias. Kita langsung saja ambil di kaki basis transistor final di 314 kaki basis transistor NPN. Untuk NP 348 seperti inilah. Namun kita seimbangkan dengan trimpot di sini. Jadi sekalian setting bias, sekalian setting di sini. Karena bias itu akan mempengaruhi kerja transistor final. Jadi untuk bagian PNP untuk gerak mundur speaker, untuk NPN gerak maju speaker. Jadi usahakan seimbang mungkin ya. Kita putar menggunakan trimpot DCU agar menentukan atau mendapatkan tegangan bias imbang. Untuk bagian NPN kita naikkan, yang pastinya PNP ini akan turun secara dengan sendirinya ya. ...332 kemungkinan besar di sini akan turun sedikit juga 332. Untuk tegangan bias bisa dipastikan imbang ya, masuk masih. Terhubung pada speaker, alhamdulillah dalam kondisi senyap mas, tanpa noise sedikit pun. Oke, alhamdulillah untuk driver MCRD normal ya. Begitu juga dengan suara untuk karakter dominan di bagian low subnya. Karena bagian kapasitor resonansi kita rubah sesuai dengan request atau permintaan ya. Namun teman-teman bisa memodifikasi kembali dengan cara
yang sudah saya aplikasikan dengan cara mengganti kapasitor resonansi yang ada di sini, atau yang bisa disebut kapasitor feedback ya. Nanti bisa diturunkan, dibesarkan sesuai keinginan masing-masing. Oke, kita lanjut untuk driver yang kedua. Oke, untuk instalasi sama mas, begitu juga dengan tegangan regulator. Ini menggunakan tegangan VAC 15 CT sampai 18 CT bisa. Untuk driver sudah aktif ya, dalam keadaan saturasi, mungkin membutuhkan waktu kurang 5 detik dengan fungsi yang sama. Kalau nggak salah ini pesanan yang kedua dari Bapak Muhammad Fauji yang ada di Jember. Terima kasih banyak buat Bapak Fauji. Kita ukur tegangannya masuk di skala 200 volt 59. Untuk tegangan DCO kita ambil di skala 200 mV. Untuk SOCL 506 di sini menggunakan transistor TEF ya. Jadi mungkin ini sangat efisien karena untuk skema yang ada di SOCL 506 ini dalam posisi standby, transistor final atau tegangan bias yang ada di transistor final itu dalam kondisi 0 volt. Jadi apabila saat diberi input, tegangan bias yang ada di transistor final akan ditransfer oleh transistor ripple emitter power yang ada di bagian tengah sini. Kita ukur di skala 200 mV untuk tegangan DCO nya 11,312. Ini lama-lama akan turun secara otomatis karena DCO untuk driver SOC 506 ini disetting secara otomatis menggunakan IC TL071. Kita pakai Texas Instrument yang pastinya original. Kita lanjut tegangan bias di skala 2 volt. Untuk di transistor final ini harus 0 volt ya, atau mendekati 0 ya. Oke, untuk yang bagian NPNP 0 volt, kita acuannya berada di kaki basis transistor TEF. Karena transistor TEF ini akan mengirim tegangan output menuju ke transistor final 363. 300 ini selisih 0, masih berada dalam tegangan aman. Untuk DCO nya kemungkinan DCO masih belum sampai di 0 volt ya, ini masih di 7, seperti driver yang pertama, posisi terhubung pada speaker dalam posisi standby, ini kondisi senyap ya, tanpa noise sedikit pun. Oke, kita angkat potensio yang sudah kami sediakan. SOCL lebih ke clarity ya, atau lebih flat untuk suaranya. Aku setengah mati, tapi aku
Alhamdulillah untuk kedua driver normal ya, siap dikirim dengan karakteristik yang berbeda yang dihasilkan oleh kedua driver MCRD versi 32U dan juga SOC 506. Tapi menurut saya sangat enak, cocok. Terima kasih banyak buat Mas Fauzi dan juga untuk pembeli yang di Shopee dengan nama kode di sini. Semoga cocok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.